bangkit berdiri. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan pagi hari ini, memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau telah menempatkan kami di negeri tercinta ini ya Tuhan. Indonesia tercinta ini ya Tuhan, di mana saat ini ya Tuhan bangsa kami merayakan ulang tahun yang ke-75 tahun. Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Oleh sebab itu kami akan memuji memuliakan nama-Mu pagi hari ini ya Bapa. Ucapan syukur kami Tuhan atas setiap berkat yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Kami siap memulai ibadah kami dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita mau pergi kemerdekaan ya. Ulang tahunnya masih besok, tapi kita mau merayakan hari ini karena hari ini ibadah sekolah minggu. Semuanya katakan, kalau Bu Rini bilang Indonesia, anak-anak katakan merdeka, merdeka, merdeka. 3 kali ya. Oke? Siap ya, yang di rumah juga ya, semuanya ya. Katakan merdeka untuk bangsa dan negara Indonesia. Oke, musik juga ikutan. Siap ya? Indonesia merdeka.
tercinta. Indonesia Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Nah, kalau zaman dulu ya, kalau waktunya perang itu ada kan kalau di sekolah anak-anak mengenal pahlawan-pahlawan yang sudah membela untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kita juga punya jagoan. Siapa Kak kira-kira jagoannya Kak Jessica? Tuhan Yesus dong. Oh, Tuhan Yesus. Bukan Power Rangers ya? Siapa di sini yang suka nonton Power Rangers? Kapten Marvel, Kapten Marvel. Bukan ya, tapi jagoan kita adalah siapa? Tuhan Yesus. Kita mau pujikan pujian ini. Pakai gerakan ya. Yang di rumah. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang hebat hebat. Dia jagoan kita, namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesus adalah jagoanku. Tuhan Yesus adalah idamanku. Ayo semuanya pakai gerakan ya. Power Rangers, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi kita hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idamanku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Yesus jagoan kita, Yesus jagoan kita. Ya. Ya, cuman Yesus satu-satunya jagoan kita yang luar biasa hebatnya, ya. Dan sekarang siapa di sini anak-anak yang kepingin jadi pahlawan buat Indonesia? Hah? Siapa di sini? Loh, nggak ada yang angkat tangan loh. Mau jadi pahlawan buat bangsa dan negara Indonesia. Nanti seiring berjalannya waktu anak-anak bertambah besar, anak-anak pasti rindu untuk membangun negeri Indonesia. Ya, kita ini adalah pahlawan-pahlawan kecil ya Kak ya. Pahlawan-pahlawan kecil, tapi nggak pakai kuda ya, nggak naik kuda ya. Enggak, Tapi naik apa kita? pakai iman. Pakai iman kita di dalam Tuhan. Haleluya. Yuk kita pujikan pujian ini. Sambil bergerak ya, sambil memuji Tuhan, sambil menari buat Tuhan. Kita lihat sini ya. Saya bukan bersalah, pastikan menembak. Saya tidak menembak, tapi saya
nembak iblisnya pakai iman. Aduh, iblisnya mati enggak ya? Nah, berarti masih ragu-ragu, harus percaya kalau anak-anak sudah melawan musuh dengan iman, melawan iblis dengan iman, imannya apa? Iblisnya pasti apa? Mati. Nah, iblisnya lari. Nah, sekarang anak-anak juga bagaimana supaya iman anak-anak bertumbuh? Dengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan iman anak-anak pasti akan bertumbuh. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus berharap dan berdoa yang terbaik buat bangsa dan negara Indonesia. Sama-sama belajar lagu ini ya. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Kita ucapkan berkat buat Indonesia. Ku ucapkan
siapkanlah semua hati kami semua ya Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tumbuh dan berkembang dalam hati kami semua ya Tuhan, dan juga terlaksana dalam setiap perilaku kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk anak-anak yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Oke, siap dengar firman Tuhan ya. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, Buster mau kita teriak dulu ya, seperti yang tadi diajari sama Bu Rini. Nggak ada yang marah kalau kita bilang merdeka ya. Ya, oke, siap ya buat Buster bilang Indonesia 3 kali ya. Indonesia! Merdeka, belum. Lagi ya, sekali lagi, habiskan suaranya enggak apa-apa. Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Yes, oke. Sebelum kita masuk firman Tuhan, Buster mau ini dulu. Cerita sedikit ya tentang bagaimana sejarah singkat saja sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Siapa yang tahu? Ya, kita belajar sedikit saja. Oke, nanti gambarnya saja dilihatkan Om ya. Enggak usah ini tulisannya. Enggak usah Buster, enggak apa-apa. Gambarnya saja. Oke. Sejarah singkatnya saja ya. Jadi seperti ini. Sebelum kemerdekaan, sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan, lah ada terjadi terlebih dahulu namanya pemboman di Nagasaki dan Hiroshima. Pasti tahu ya. Jadi yang di Hiroshima itu tanggal 16 Agustus 1945. Terus yang di Nagasaki itu tanggal 9 Agustus tahun yang sama. Jadi pemboman itu mengakibatkan kurang lebih 14.000 ya penduduk setempat menjadi korban. Jadi orang-orang yang ada di Nagasaki dan Hiroshima. Buster tutup aja mukanya ya, enggak apa-apa. Yang penting anak-anak fokus gambarnya. Jadi terjadi bom ini ya. Terus, pada saat itu Jepang menyerah kepada sekutu. Jadi itu kesempatan bagi Indonesia untuk merdeka dari penjajahan Jepang. Jadi pada tanggal 19 Agustus itu Soekarno dan Muhammad Hatta di situ dikatakan diterbangkan ke Vietnam. Ngapain di sana? Lah ada tujuannya di sana ya. Jadi kejadian di Nagasaki dan Hiroshima tadi menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk ayo kita merdeka sekarang. Karena Jepang sudah menyerah dan ingin memerdekakan Indonesia. Nah tetapi Jepang ini punya rencana mereka akan memerdekakan, diberikan hadiah kepada Indonesia untuk merdeka tanggal 24, tetapi orang-orang yang ada di Indonesia nggak sabar. Ya, mereka mau sekarang saja. Tetapi Soekarno dan Hatta mereka katakan jangan sekarang, jangan terburu-buru. Pasti banyak akan terjadi penumpahan darah. Ya, jadi ini ya salah satu peristiwanya. Nah, terus, bentar ya. Nih, gambarnya hitam putih ya. Gak ada gambar warna pada zaman dulu, ya masih hitam putih. Jadi pas waktu Soekarno Hatta tidak setuju, jadi mereka itu diculik, terus mereka dibawa ke Rengas Dengklok. Makanya dikatakan di situ ada peristiwa Rengas atau Rengas ya. Kalau orang Batak bilang Rengas Dengklok, nah, gitu ya. Rengas Dengklok atau Rengas Dengklok ya. Nanti ya terserah lah bacaan seperti apa. Jadi mereka diculik dan dibawa ke sana ya. Jadi di sana mereka yang akan tadi Buster katakan sekarang saja orang-orang yang Indonesia pada saat itu bilang mungkin tentara-tentara pada saat itu. Tetapi Soekarno Hatta dan ada lagi satu temannya Radiman namanya. Dia katakan jangan dulu, jangan sekarang karena pasti banyak akan terjadi penumpahan darah. Jadi mereka diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok ya. Ketidaksepakatan tadi kemudian terjadi antara dua kubu yang dikenal sebagai kubu yang tua dan yang muda ya. Jadi mereka berdua ini diculik. Nah, jadi penculikan itu bertujuan untuk melindungi kedua orang ini yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, terus, bentar ya. Nah, peristiwa di Rengas Dengklok itu ternyata berhasil. Di situ mereka membentuk ya perumusan teks proklamasi.
Teks proklamasi itu disusun di rumah Laksana Maeda, kepala kantor penghubung Jepang. Jadi rumahnya dianggap sebagai tempat paling aman untuk meletakkan atau menyusun teks proklamasi. Nah, jadi di situ teks proklamasi itu disusun dirumuskan pada tanggal 16 Agustus 1945 oleh partai-partai tadi. Ada kelompok tua, ada kelompok muda di situ. Jadi kata-kata yang teks proklamasi itu sangat singkat sekali disusun di situ. Terus nggak hanya sekali ditulis, nggak hanya sekali disusun seperti itu langsung jadi, enggak. Jadi ada beberapa kali perubahan di situ ya. Terus inilah hasil dari teks proklamasi yang sudah disusun. Ini sudah diketik ya. Ini bukan tulisan tangannya yang Buester tunjukin, yang sudah diketik. Jadi setelah selesai disusun, diketik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta di bawah. Dan akhirnya menandatangani dan semua disaksikan. Di situ dinyatakan kemerdekaan Indonesia sah pada saat itu, pada tanggal 17 Agustus. Nah, inilah Bapak Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia. Siapa yang menghafal teks proklamasi Indonesia? Ada yang menghafal? Yang hadir di sini? Proklamasi. Kami bangsa Indonesia. Ada yang menghafal? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kita baca yuk. Yang di rumah ya, Buster juga bacakan. Yo, yang Buster aja yang baca ya, kalian dengar saja. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Sah, Indonesia mulai merdeka 17 Agustus 1945. Ya, itu sejarah singkatnya saja. Dibacakan oleh Presiden Indonesia Soekarno yang pertama. Presiden pertama di Indonesia Soekarno ya. Disaksikan oleh banyak orang pada saat itu dan dimunculkan di radio, di televisi. Jadi seluruh bangsa Indonesia mendengar dengan jelas bahwa mulai saat itu Indonesia merdeka. Tidak ada lagi yang menjajah, negara-negara yang menjajah. Nah, dikatakan jadi sewaktu dibacakan teks proklamasi ini tadi tidak ada lagi bangsa yang menjajah, bangsa yang memerangi, bangsa yang menawan, bangsa yang mengikat, bangsa yang membelenggu Indonesia sudah merdeka sah mulai sejak dibacakan teks proklamasi. Ya, itu sejarah Indonesia bagaimana mereka merdekanya. Tetapi bagaimana kemerdekaan Kristennya? Itu tadi Buster katakan kemerdekaan Indonesia sejarah singkatnya saja dan mungkin anak-anak lebih banyak tahu lagi ya. Tetapi bagaimana tentang kemerdekaan Kristen? Kapan kita mulai dimerdekakan? Kita buka Alkitab kita. Ya, kita buka Alkitab kita. Yohanes 19 ayat 30. Kapan kita mulai merdeka secara rohani? Ya. Bu, aku sudah merdeka dari lahir masa. Ya, coba kita lihat ya. Kapan kita mulai sah dimerdekakan secara rohani di dalam Tuhan? Kapan kita dimerdekakan oleh Tuhan? Ya, Yohanes 19 ayat 30. Di situ dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Jadi, lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dalam bahasa yang kita buat tadi, merdeka. Ya, aku memerdekakan kamu. Hampir 2000 tahun yang lalu ya, Tuhan Yesus memproklamirkan deklarasi kemerdekaan orang-orang percaya kepada Tuhan. Dia berteriak dari atas kayu salib. Merdeka atau sudah selesai. Tuhan Yesus di situ katakannya, semua umat manusia yang ada di bawah kuasa dosa maut
Yesus yang tidak berdosa, yang tidak bernoda, yang tidak bercacat bercela itu menggantikan tempat di Kalvari bagi kita orang-orang yang berdosa. Jadi kita dibebaskan dari dosa, dimerdekakan dari dosa. Sudah selesai kata Tuhan Yesus. Di situ dikatakan lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Mulai dari situ kita dimerdekakan. Jadi sebenarnya tidak ada dosa-dosa lagi yang mengikat, membelenggu kehidupan kita. Bahkan juga kehidupan anak-anak yang sudah percaya ya, yang sudah percaya kepada Tuhan. Ya, sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, sudah dibebaskan, sudah dilepaskan oleh penyaliban Tuhan Yesus menggantikan kita. Kita yang harusnya tadi seperti bangsa Indonesia dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa lain. Bangsa apa saja? Siapa yang tahu? Jepang dan? Ya, Jepang dan Belanda. Diikat, dibelenggu, dijajah terus-terusan. Tetapi suatu dinyatakan merdeka. Bebas, sama dengan kehidupan kita orang Kristen ya. Selama kita diikat oleh dosa-dosa belenggu-belenggu, tetapi Yesus menggantikan semuanya dari atas kayu salib, menyelamatkan kita, membebaskan kita. Ya, seperti apa sih orang merdeka itu? Ya, seperti apa sih orang merdeka? Aku sudah merdeka, tapi seperti apa sih orang yang merdeka itu? Nah, ada hubungannya dengan firman Tuhan 9 minggu yang lalu sampai hari ini. Coba kita buka lagi Alkitab kita. Galatia. Tetap Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Pasal 5 ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Mulai dari ayat 1 ya supaya ada kelanjutannya. Galatia pasal 5 ayat yang pertama dulu. Oke. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Ya, ini tadi ya. Kristus telah memerdekakan kita melalui penyaliban Yesus di kayu salib. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, apa sih artinya ini? Ya, kita lihat ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 di situ dikatakan, tunggu ya. Nah, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan lagi mengikuti keinginan daging. Nah, jelas di sini ya. Jadi orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan itu, dia tidak lagi hidup menuruti keinginan daging, tetapi dipimpin oleh roh Tuhan. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke 19 dulu, 19, 20 dan 21. Kita baca pelan-pelan ya. Bagaimana sih orang yang diikat oleh dagingnya? Coba, apa ya yang di belakang poster ini? Ayo, balik sini tangannya. Apa sih? Apa sih ini? Lah, orang yang hidup di dalam kedagingan itu adalah orang-orang yang belum merdeka. Kalau di firman Tuhan dikatakan, sebentar ya kita baca, perbuatan daging yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu dan selanjutnya. Itu hal-hal daging. Orang-orang yang masih ada dalam kehidupan seperti itu adalah orang-orang yang belum merdeka. Nah, coba kita lihat apa-apa saja sih yang biasanya yang ada dalam kehidupan anak-anak ya. Ada dengki. Wow. Loh, gak nempel. Ada egois. Ada marah, ada malas, ada curi, ada iri hati, ada pembohong, ada pelit dan lain-lain. Ini adalah kedagingan, hal-hal daging yang masih mengikat anak-anak Tuhan pada hari-hari ini. Bu, aku sudah merdeka kok. Siapa bilang? Kalau kamu masih ada iri dengki, masih dibelenggu oleh dengki itu. Bu, aku sudah merdeka kok, tapi baca Alkitab malas, masih diikat oleh roh kemalasan. Bu, aku sudah merdeka kok, masih suka marah-marah. Itu belum merdeka, masih dibelenggu, masih diikat, masih dijajah oleh namanya iri hati. Orang sukses sedikit, senang sedikit, dapat juara nilainya lebih bagus dari dia sedikit, langsung iri hati, langsung gak senang, langsung dengki. Masih diikat, masih dibelenggu, masih dijajah oleh hal-hal daging seperti ini tadi. Coba balik lagi Om. Bentar, balik ke sana.
Nah, coba kalau dilihat secara biasa saja, ngapain sih ya? Nggak ada hal-hal apapun yang mengikat dia. Memang orang lain nggak melihat ya. Tapi coba kalau Yesus lihat dalam hati dan hidup kita secara dalam. Masih ada dosa-dosa perbuatan-perbuatan daging yang masih membelenggu. Bu, aku nggak suka marah-marah kok, tapi masih egois. Nah, masih ada belenggu yang menjajah. Tetapi masih pelit, tetapi masih suka bohong. Tuhan lihat semuanya. Dari belakang tadi kita lihat, enggak, orang itu baik sekali ya. Baik sekali, kayaknya dia hebat ya, kayaknya dia wah super setia, super baik. Tetapi Yesus bisa melihat semua dari depan, dari dalam hati kita. Nah, tetapi kita coba lihat ayat yang ke-22 sampai 23. Ayat C. Ayat yang ke-22 sampai yang ke-23 nih. Ini buah-buah roh ini sudah kita pelajari 9 minggu. Mulai dari minggu pertama sampai ke-9. Nah, tetapi orang yang sudah merdeka itu adalah orang-orang yang sudah hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak ada lagi dengki. Dengki. Tidak ada lagi pelit, sudah dibebaskan dari roh-roh yang pelit. Tidak ada lagi bohong. Sudah dibebaskan, tidak dibelenggu lagi dengan hal-hal yang mencuri, hal-hal yang iri hati, sudah nggak malas lagi, nggak diikat oleh kemalasan, kemarahan dan egois. Tetapi sudah dimerdekakan oleh Kristus. Haleluya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Sudah diberikan kemerdekaan oleh kematian Yesus di kayu salib. Jadi kita sudah merdeka di dalam Tuhan. Jadi jangan katakan, aku sudah merdeka kok Bu, nggak dijajah apa-apa lagi. Tapi lihat diri kita, apakah kita sudah dipimpin oleh roh, ataukah kita masih hidup di dalam daging tadi ya. Tadi Om Tommy hal-hal yang kedagingan tadi sudah dicabut semua. Sudah merdeka oleh darah Kristus. Biarlah bukan hanya Indonesia yang merdeka, tetapi pribadi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini juga sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. Ya, tidak ada lagi hal-hal jelek yang mengikat, yang membelenggu kita. Oke, terima kasih Om Tommy, silahkan duduk. Ya, itu tadi firman Tuhan yang Buster sudah bagikan bagi kita. Biarlah kita semua dimerdekakan oleh darah Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Sudah merdeka? Sudah Bu. Sudah? Saya. Sudah bebas Kak Tommy? Ada lagi yang ada tulisan-tulisan tadi ya dalam hatimu ya. Tuhan Yesus memberkati buat setiap kebenaran firman Tuhan yang didengar. Anak-anak yang di rumah juga, nah bebas ya. Bebas dari hal-hal yang jelek tadi. Nah, untuk minggu depan kita tetap ada ibadah seperti biasa. Masih ada tema-tema firman Tuhan yang harus diketahui anak-anak sekolah minggu ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dulu dong. Kalau anak-anak sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Ya, kita masuk dalam doa. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darah. Saya mengundang semua yang pakai baju ini masuk ke depan. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya
kasih buat kebenaran firman Allah di tengah-tengah kami anak-anak sekolah minggu yang boleh merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Kalau Tuhan sudah anugerahkan kemerdekaan secara jasmani bagi bangsa kami juga sudah mendengar firman Tuhan, kami juga rindu merdeka dari hal-hal rohani yang ada dalam hidup kami. Kami mau bebas merdeka oleh karena berkat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami dan Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Melalui pemerintahan Presiden, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan para pejabat-pejabat yang berwenang yang menaungi bangsa kami. Mari Tuhan taruh hikmat akal budi bagi para pemimpin kami supaya beliau semuanya Tuhan boleh melakukan tugas dengan baik di tengah-tengah kehidupan yang semakin berat, di tengah-tengah masa pandemi COVID yang ada ini. Mari Tuhan menolong semuanya, memberkati semuanya, para medis Tuhan menolong semuanya. Bangsa kami dilindungi, diberkati, dijauhkan dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini, meskipun kami hanya sebagian kecil dari anak-anak sekolah minggu, tetapi ajarkan kami untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah sekolah minggu kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Tetap di sini, mungkin mau foto, sesi foto? Belum ya, belum mati ya. Silakan duduk, anak-anak berikan persembahan. Sekarang saya